Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, siapa sih yang sebenarnya ngontrol informasi yang kita baca tiap hari di medsos? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah riset akademik dari Mas Duki yang terbit tahun 2021. Riset ini ngebahas medan perang digital yang tersembunyi, tapi nyata banget yang lagi dihadapi jurnalis kita di Indonesia. Ini udah bukan lagi soal siapa bos stasiun TV-nya loh. Ini tentang siapa yang ngontrol algoritma dan memanipulasi kolom komentar kalian. Jadi, gimana caranya sebuah negara atau pihak yang berkuasa membungkam kritik tanpa harus capek-capek nutup paksa kantor berita? Jujur, ini kedengarannya kayak plot film thriller ya, tapi ini beneran terjadi. Jawabannya ada di pergeseran taktik. Dari yang dulunya pakai aparat buat nyensor secara fisik, sekarang berubah jadi perang cyber modern yang nyebar di mana-mana. Ini bentuk kontrol gaya baru, dan cara kerjanya benar-benar bikin merinding. Buat bedah isu yang kompleks ini, kita bakal lewatin 6 poin penting. Kita mulai dari wajah baru kontrol media, terus ngebahas soal pasukan siber dan buzzer, masuk ke taktik doxing dan intimidasi, bedah studi kasus targetnya, ngerasain tekanan psikologis yang dialami korban, sampai akhirnya kita lihat dampaknya buat ancaman demokrasi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, wajah baru kontrol media. Maksudnya gini, studi ini nemuin kalau taktik buat ngawasin informasi itu udah berevolusi secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Coba deh kita bandingin. Kalau zaman Orde Baru tahun 90-an, kontrol media tuh kerasa banget kasarnya. Pemerintah bisa langsung nge-ban peredaran majalah atau ngelakuin penggerebekan fisik. Sederhana, brutal, dan jelas banget siapa pelakunya. Nah, masuk ke era digital, khususnya dari rentang waktu 2015 sampai 2020 yang disorot riset ini, mainnya beda jauh. Kontrolnya udah nggak terpusat di tangan aparat negara langsung. Gantinya, serangan desentralisasi, manipulasi medsos, dan aktornya itu non-negara. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nutup mesin cetak sekarang. Cukup ancurin aja kredibilitas jurnalisnya di dunia maya. Terus siapa dong yang main di belakang layar? Nah, kita masuk ke bagian kedua, pasukan siber dan buzzer. Riset ini berhasil mengidentifikasi jaringan spesifik yang emang kerjanya di balik bayang-bayang. Kita pasti sering banget dengar kata buzzer kan? Mungkin kita mikir mereka ini cuma influencer biasa yang lagi nyari engagement. Tapi tunggu dulu, secara akademis, riset ini mendefinisikan buzzer sebagai operator medsos yang dibayar. Mereka ini terorganisir banget. Tugasnya, memanipulasi informasi, nyebar propaganda, dan yang paling krusial, ngehajar berita-berita kritis soal tokoh politik atau kebijakan tertentu. Mereka ini aktor dengan motif politik praktis, pakai akun-akun anonim, dan mainnya keroyokan. Kalau kalian mikir, emang seberapa gede sih modal buat operasi ginian? Angkanya bener-bener gila, 90,45 miliar rupiah. Data dari Indonesia Corruption Watch yang dikutip di riset ini ngasih estimasi dana pemerintah sejak tahun 2017 buat bayar influencer dan aktivitas digital sejenisnya. Ini nunjukin kalau manipulasi informasi di era digital tuh di-backup sama kekuatan ekonomi dan logistik yang masif banget. Ini udah jadi industri berskala besar. Dengan dana segede itu, bayangin aja senjata apa yang mereka pakai. Kita lanjut ke bagian ketiga nih. Doxing, peretasan, dan intimidasi. Poin yang paling krusial buat kita pahami di sini tuh taktik yang namanya doxing. Doxing ini bukan cyberbullying biasa loh, ini tindakan nyari dan nyebarin data pribadi seseorang ke internet dengan niat murni buat jahat. Bayangin aja, alamat rumah kalian, foto keluarga, sekolah anak kalian, sampai rekam medis, tiba-tiba disebar ke publik buat neror. Studi ini nekenin banget kalau doxing ini sering dijadiin senjata mematikan buat ngebungkam jurnalis dan nakut-nakutin narasumber rahasia mereka sampai mereka ngerasa nggak aman lagi tinggal di rumah sendiri. Selain doxing, masih banyak lagi daftar persenjataan siber yang dipakai buat nyerang kebebasan pers. Mulai dari peretasan dan ngerubah tampilan website berita, pelacakan lokasi diam-diam, sampai serangan DDoS yang bisa bikin situs lumpuh berjam-jam. Mereka juga jago nyebar hoaks dan ngeroyok pakai troll terkoordinasi buat ngalihin esensi berita. Menariknya, studi ini mencatat kalau fenomena ini juga mencerminkan tantangan di negara demokrasi lain, kayak disinformasi di Amerika atau represi digital di Uganda. Tapi di Indonesia, intensitas serangan dari aktor non-negara ini naik tajam banget dalam rentang 2015 sampai 2020. Oke, dari tadi kita ngomongin teori, sekarang mari kita lihat kejadian aslinya. Di bagian keempat, studi kasus target serangan. Gimana sih senjata-senjata ini dipakai buat nyerang institusi jurnalisme di Indonesia? Coba kita lihat kronologi serangan dari kasus Indonesia Leaks ini. Bener-bener ngebuka mata. Desember 2017, mereka ngerilis investigasi buku merah soal dugaan korupsi elit.
Alih-alih diusut secara hukum, apa yang terjadi? Di bulan Oktober 2018, laporan pidana justru dijatuhin ke Ketua Indonesia Leaks. Gak lama habis itu, situs-situs media yang kerjasama bareng mereka dihajar serangan DDoS gede-gedean, plus dikeroyok pakai tagar #IndonesiaLeaksHoax. Kronologi ini ngebuktiin secara gamblang sifat terorganisir dari serangan balasan ini. Kasus kedua kejadian sama Tempo. Kita tahulah, mereka salah satu pilar jurnalisme investigasi di Indonesia. Pas mereka ngerilis liputan kritis soal kebijakan dan dinasti politik, situs Tempo langsung dihack. Halaman utamanya diganti sama tulisan yang nuduh mereka nyebar hoaks dan langsung disusul kampanye tagar kasar di medsos. Ini tuh taktik delegitimasi klasik. Kalau kalian nggak bisa ngebantah fakta jurnalistiknya, serang aja kredibilitas medianya, biar publik kehilangan kepercayaan. Terus ada kasus rumah produksi independen Watchdog dan pendirinya, Dandih Dwi Laksono. Waktu mereka ngerilis dokumenter kritis Sexy Killers yang ditonton puluhan juta kali itu, teror digital yang datang luar biasa parah. Dandi dan timnya ngalamin perundungan massal, doxing brutal, sampai puncaknya Dandi ditangkap polisi pada September 2019 pakai UU ITE. Ini jadi bukti nyata bagaimana rentetan intimidasi digital seringkali bermuara ke represi fisik beneran di dunia nyata. Dari tadi kita fokus ke sisi teknis peretasannya kan? Nah, sekarang mari kita bicarain sisi manusiawinya. Di bagian kelima, tekanan psikologis jurnalis. Studi ini pakai wawancara eksklusif buat benar-benar mendalami dampak mental bagi para jurnalis korban intimidasi. Jujur aja, narasi pribadi dari para jurnalis ini emosional banget. Ada siklus intimidasi yang kejam di sini. Habis mereka nerbitin berita kritis, langsung diserang doxing dan persekusi online. Ingat, ini bukan sekedar notif nyebelin di HP ya, ini ancaman pembunuhan, ancaman buat keluarga, yang memicu trauma psikologis dan ketakutan luar biasa tiap kali mereka keluar rumah. Dan dampak paling tragis dari semua ini adalah langkah keempat, sensor diri. Demi bertahan hidup dan ngejaga kewarasan mental, jurnalis jadi mikir dua kali buat sepenuhnya nulis kebenaran. Pikiran mereka terus dihantui ketakutan bakal kena serangan cyber lagi. Saking parahnya situasi mental ini, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI sampai terpaksa ngebentuk Crisis Center. Mereka sadar banget kalau korban tuh nggak cuma butuh bantuan hukum, tapi juga pemulihan psikologis saking traumanya. Jadi, di tengah gempuran teror digital yang sistematis, para jurnalis ini harus berjuang keras secara personal buat nata hidup mereka lagi, sambil tetap berusaha mempertahankan integritas jurnalistik. Benar-benar perjuangan yang berat. Sekarang, mari kita zoom out sedikit ke gambaran makronya di bagian terakhir kita. Ancaman demokrasi era digital. Sebenarnya apa sih konsekuensi jangka panjang dari semua intimidasi buzzer ini terhadap negara demokrasi transisi kayak kita? Coba kita biarkan data statistik yang bicara. Peringkat kebebasan pers Indonesia yang diukur sama Freedom House anjlok tajam banget. Dari peringkat 57 di tahun 2002, nyungsep ke 124 di tahun 2018. Status kebebasan kita turun dari bebas jadi cuma sebagian bebas. Terus lihat baris tengah itu. Dari tahun 2008 sampai 2020, tercatat ada 14 dakwaan pakai UU ITE yang targetnya langsung ke media dan jurnalis. Data ini secara gamblang ngehubungin kalau tren naiknya serangan digital ini berbanding lurus sama merosotnya kualitas demokrasi kita. Jadi inti dari semua pembahasan kita adalah ini. Tujuan akhir dari buzzer dan kekerasan digital ini bukan cuma buat luapin kemarahan sesaat di internet. Enggak, ini strategi sistematis. Tujuannya buat ngebunuh kepercayaan masyarakat ke media, nyingkirin pengawasan yang kritis, dan ngelemahin posisi oposisi politik. Studi ini nyingkulin kalau ini tuh semacam manuver otoritarian gaya baru yang pinter banget manfaatin teknologi demokrasi digital itu sendiri buat ngerusak integritas. Ini bawa kita ke satu pertanyaan yang bener-bener harus kita renungin bareng. Di era sekarang, pas fakta jurnalistik bisa dengan gampang ditenggelamin sama algoritma dan pasukan siber bayaran, siapa yang bakal ngelindungin jurnalis kita? Kalau ruang aman buat mereka diretas, diteror, dan dibungkam pakai trauma, masa depan demokrasi digital kita bener-bener lagi di ujung tanduk. Jadi tetaplah kritis, jangan gampang nelan informasi mentah-mentah. Makasih ya udah nemenin di sesi bedah riset kali ini, dan sampai jumpa!